Baik lagi di Generasi Mecin dari Momiji Japanese Restaurant, Aston Priority Simatupang Hotel and Conference Center. Sambil diminum lagi Bang Nur, Bang Rahmat. Aduh, Masya Allah. Waduh. Ini ntar lagi makanannya muncul nih. Ini restoran Jepang nih. Pasti makanannya nggak ada sayur asem nih Bang. Sashimi, iya. ikan mentah. Cocok ya Bang. Makan Jepang bisa lah. Bisa kenyang sehari. Tadi saya kepotong dari Bang Rahmat nih. Bang Rahmat, emang biar kata temen nih Bang. Tapi kalau urusan separtai, jagoannya Bang Riza dong. Bagaimana Bang? Jadi gini, saya itu terlalu kecil kalau hanya mewakili Gerindra sebagai tokoh masyarakat. Oke. Masyarakat Betawi, Sohibul Bait. Sohibul Baitnya. Nah oleh karena itu, pertama bersyukur dulu. Akhirnya sampai juga nih yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Iya. Wakil Gubernur sebentar lagi, insya Allah awal Februari ini Anies sudah ada pendamping. Dan yang saya bersyukur nih di antara 10 juta rakyat Jakarta ini ternyata yang diusung dua calon wagub ini diputer-puter kemana tadinya selama hampir setahun lebih, akhirnya yang diusung dua-duanya kawan saya. Oh, dilema nih Bang. bener, Arija Patria kawan saya di KNPI, lama berorganisasi dan sekarang satu partai. Ini Bang Nurman Salubis, nama boleh Lubis, anak Tenabang. Dari lahir Tenabang Bang. Anak Ben Hill. Jadi ini pertama nih bersyukur luar biasa nih. Insya Allah Pak Gubernur kita mendapatkan calon pendampingnya, dua-duanya punya kapabilitas yang cukup lah untuk membantu beliau, terutama yang berhubungan yang agak keteteran nih Pak Gubernur sekarang. Kalau apa aja nih poin yang keteteran? Keteteran terutama masalah-masalah yang masalah publik ya, masalah transportasi, masalah banjir juga, lalu masalah yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Kalau keuangan ya Bang Anca, kalau keuangan sih kita kalau ngukur satu pemerintahan nih gubernur kita ini WTP terus. Kalau dari data ya. Oh clear, dapat penghargaan dari KPK segala macam. Ini jauh bertolak belakang dari pemerintahan sebelum Pak Anies gitu loh. Ya. Kalau itu mah Pak Anies stop, clear, jujur, terukur gitu loh. Masalah keuangan, jauh dari korupsi. Ya. Cuma sekarang permasalahannya pembangunan ini harus benar-benar untuk masyarakat Jakarta. Sekarang lagi tren kan, sekarang segala sesuatu banjir sedikit, Anies dihajar. Lalu revitalisasi Monas, banjir dihajar. Nanti kalau udah ada wagubnya, ada pendelegasian tugas. Kalau selama ini katanya nih, kata banyak media, kurangnya sosialisasi masalah revitalisasi Monas, kurangnya sosialisasi antara naturalisasi dan normalisasi mengenai mengenai sungai gitu loh. Lalu kurangnya sosialisasi mengenai Kepres 2595 mengenai batasan sampai di mana Seknek dan Pemda dalam mengelola Monas gitu. Nanti wagub nanti tuh tugasnya tuh. Lu bayangin, Anies sendiri aja prestasinya luar biasa begitu. Kalau didampingin Bang Anca nih atau didampingi Ari juga, wah lebih top lagi. Jadi nggak bisa terbendung lagi Anies, insya Allah pemimpin Indonesia. Prosesnya kan sudah pilihan gubernur dulu ya. Yang jelas kan prosesnya bukan, kan diusung oleh partai kan. Partai udah ngusung nih dua nih, Bang Anca sama Arija. PKS dan Gerindra Arija dari Gerindra, Bang Anca dari PKS. Masing-masing ketua umum sekjen udah tanda tangan nih, udah resmi. Nah, ini diserahkan kepada gubernur. Udah. Nah, gubernur serahkan kepada DPRD untuk dipilih. Nah, ada mekanismenya tuh. Nanti rapim gabungan dulu, bentuk panitianya dulu, tatipnya disahkan, bentuk panitia, lalu diparipurnakan dulu. Habis paripurna selesai, udah ada kandidatnya nih dua, lalu paripurna lagi menentukan kapan paripurna untuk pemilihan. Tanggal pelantikan tuh berarti belum ada ya? Belum ada ya Bang? Nggak usah pelantikan dulu, orang prosesnya aja belum. Ya kan kita pengen tahu ini deadline-nya kapan. Diperkirakan sebelum tanggal 10 kita udah punya wagub kan? Ya insya Allah. Tapi kalau concern ke Jakartanya mungkin kayak ya visi misi gitu Bang. Apa sih yang masih perlu dikejar kalau visi misi yang sudah disepakati antara pemerintah daerah dengan gubernur itu kan Jakarta kota maju, kemudian Jakarta itu lestari, Jakarta itu
kebudayaan gitu kan. Tapi nggak lepas juga masyarakat itu sama-sama ingin mewujudkan budayanya juga sama-sama dengan pemerintah, kemudian keadilan kesejahteraannya untuk semua, begitu. Iya, kalau dari Bang Nur nanti mau bagi-bagian job desk misalnya jadi wagub bagi-bagian. Ya kan kalau bukan negara, jadi dalam prototipe Jakarta ini kan kota metropolitan ya. Tentu masalah utamanya di seluruh negara-negara yang seperti Jakarta juga utamanya masalah kebanjiran, masalah kemacetan, masalah sampah. Itu kan 3 utama yang lainnya bukan nggak utama ya, artinya yang main problemnya kan di situ. Kan begitu. Ini menarik juga karena dua-dua dari Tanah Abang. Waktu Pak Anies baru mulai menjabat, yang paling disorot salah satunya Tanah Abang sih, Tanah Abang yang ya berganti-ganti sistem gitu. Bikin jembatan dulu arah jalan dari stasiun diputer atau gimana gitu. Sebenarnya masalah Tanah Abang kenapa nggak kelar-kelar sih? Mungkin dari tokoh Betawi dulu deh, Bang Rahmat. Nanti saya akan tanya solusinya soalnya sebagai calon wakil gubernur. Kebetulan bukan hanya tokoh Betawi, orang lahirnya lahir Tanah Abang, bener. Sama nih lahirnya di AL. AL aneh. Jadi gini, kalau kita mau jujur, di era Anies Baswedan inilah Tanah Abang tertib. Oh gitu Bang. Tidak gaduh, tidak macam-macam. Di era sebelum Anies terjadi penggusuran lapak, ribut sana, ribut sini, ribut sana. Hari ini kan tagline Pak Anies tuh kalau bisa jangan ada penggusuran, karena itu menjolimi rakyat. Kan kita tahu tagline-nya, maju kotanya, bahagia warganya. Nah, oleh karena itu dengan bikin Skybridge tuh yang di Jati Baru tuh, yang seperti di Ciamplas itu salah satu solusi yang nggak pernah kepikirkan oleh gubernur sebelumnya. Dan pedagang kaki lima di Tanah Abang itu aset, bukan penjahat. Dia pejuang UMKM ketika ekonomi makro lemah, mikronya harus hidup. Nah, oleh karena itu pedagang kaki lima itu dibina. Nah, Anies mengedepankan itu. Caranya apa? Caranya bagaimana? Nah, pusat pasar Tanah Abang itu dikoneksikan dengan transportasi agar berakses ke sana tuh mudah gitu lah. Coba hari ini sebut apa yang bikin Tanah Abang gaduh, udah nggak ada. Emang dulu apa Bang? Oh dulu sih bentar-bentar Satpol PP tuh gusur sana gusur sini, ada lagi gusur sana gusur sini, ada lagi. Sekarang enggak. Kita harus openin dulu nih penduduk wilayahnya. Kan di pasar Tanah Abang ini boleh dibilang punya pemerintah daerah, tapi ada masyarakatnya di situ. Masyarakatnya harus diopenin. Siapa aja masyarakatnya? Ada anak muda Kampung Bali, ada anak muda Kebon Kacang, ada anak muda Tamburan. Diopenin supaya dia bisa ikut juga berinteraksi, supaya nanti dia bisa cari duit dan akhirnya keluarga sejahtera. Jangan ada ketimpangan di Tanah Abang seperti sekarang. Kalau lebaran tuh orang-orang di luar Jakarta berbondong-bondong tuh bawa keuntungan di daerahnya. Iya, orang Tanah Abang ini yang lahir di situ tiap hari cuma ngeliatin doang, nggak dapat apa-apa. Nah, ini harus dipikirin sama pemerintah daerah, bagaimana orang yang berusaha di Tanah Abang maju berimplikasi baik kepada masyarakat sekitarnya akhirnya ikut sejahtera. Dan ini model paling bagus membangun pasar yang dilakukan oleh Pak Anies. Ingat, Pak Anies melakukan ini pasar Tanah Abang, pasar terbesar Asia Tenggara. Bukan seperti, maaf, presiden kita nih Pak Jokowi, pasar yang di Solo yang seucrit gitu loh. Ini pasar Tanah Abang, jadi aspek kesulitannya juga besar kalau kita mau ukur begitu. Saya break dulu sebentar. Ini makanannya belum nyampe. Oh, udah di sana. Abis ini kita makan dulu Bang Rahmat. Makin enak nih. Bang Nur, kita makan lagi. Abis ini kita ngomongin Tanah Abang lagi Bang Nur. Sip lah. Break dulu, jangan kemana-mana. Tetap di Generasi Mecin.